Halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kembali lagi ke acara mingguan yaitu Exclusive Question and Answer. Dan kalau kalian pengen pertanyaannya dijawab dengan lengkap seperti ini, langsung aja klik link Saweria di description di bawah. Lalu tulis pertanyaan kalian di situ dan gue akan jawab di minggu selanjutnya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama pada hari ini. Dari Emang Gitu Dia. Ada saran IEM netral buat nyantai yang vokal bening tapi teknikalnya juga bagus, bisa dipakai daily sambil nugas gitu, budget 1 jutaan. Ini jelas jawabannya beberapa lama yang lalu gue baru review, yaitu Tanjim for You, suaranya cukup netral, bening, jelas tapi nggak nyampe nyakitin kuping, dan juga bassnya nggak terlalu gede, bahkan bisa diatur bassnya dengan itu ya, dengan knobnya itu. Jadi yes, definitely Tanjim for You is for you. Lalu dari Orang Ganteng Kesayangan Tante. Ini apa namanya? Sugar apa? Nggak tahu lah. Kalau saya pakai EA500LM Plus Down Pro, kira-kira cukup nggak ya untuk dengar lagu-lagu klasik kayak Vivaldi, kadang Top Tracks IU atau Better Upgrade? Oke, IU itu kan vokal cewek yang rekamannya IU itu bagus-bagus loh, sama rekaman K-popnya itu nggak kasar, smooth, detailnya juga dapat. Dan yes, Vivaldi sih classical yang butuh kejelasan nada di violin ya. Kalau gue bilang EA500LM, sebenarnya kalau kita ngomong upgrade itu dalam artian budget berapa nih? Kalau budget lu ke 5 juta ya better upgrade sekalian. Tapi kalau budget lu sekitar 2 juta atau 2 jutaan lebih, buat gue sih nggak signifikan. Bahkan EA500LM mungkin jadi better choice. Karena EA500LM secara impact, note definition, clarity, black background itu sebenarnya udah bagus banget. Cuman kekurangannya di upper mid range-nya yang cukup agresif. Tapi kalau upper mid agresifnya itu lu nggak apa-apa, apalagi pakai Down Pro ya. Down Pro kan lumayan tipis lagi, bikin lebih clean lagi tapi lebih tipis lagi. Buat gue sih nggak terlalu signifikan kalau budgetnya cuma 2 tuh 2,5 juta. Tapi kalau sampai level 5 juta ya banyak pilihan lah. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan dulu. Budgetnya dulu berapa sebenarnya? Kita ngomong berapa nih level harganya. Lalu kemudian dari Nugi, mau ngabarin aja bang, saya punya Vio KA11 internal volumenya bisa diatur pakai FCO kalau udah upgrade firmware. Oh thank you, waktu dulu kayaknya gue review nggak upgrade firmware, jadinya gue nggak, waktu gue review tuh kan gue bilang naik turun volumenya ya sesuai dari sini, nggak bisa independen. Jadi thank you untuk Nugi yang udah kasih update-nya. Untuk teman-teman di sini juga yang nonton, Vio KA11 sekarang bisa independent volume asal upgrade firmware-nya. Oke, dari Daruma 1711, ikutin rekomend channel ini terus sampai sekarang udah punya i600 dan AJ07M. Wow, mantap. Mau update IEM budget under 18 juta buat endgame. Niatnya ke U4S Monarch Mark II. Lanjutannya nggak cukup soalnya, jadi budgetnya 18 juta lah ya, mentok gitu. Kira-kira ada saran Komik untuk 2 IEM itu atau ada saran lain? Beda tonal juga bisa saranin. Makasih saya selalu Omik. Thank you untuk Bro Daruma 1711 ini. Gua kan ngomong dulu sekarang, kalau lu udah punya i600 yang mild V, lalu AJ07M yang very well balanced across all frequency response, dengan budget 18 juta, kalau misalnya kita ngomong update dari AJ07M, mungkin cocok ke Via Audio Monarch Mark III. Ini sedikit lebih energetik sedikit sih daripada AJ07M, not as balanced. Tapi buat gue all-roundernya tuh juga dapat banget. Dan yes, ini Monarch Mark III lebih all-rounder daripada Mark II. Mark II tuh sama spesialis area vokalnya. Cuman yang bikin gue kurang suka dari Monarch Mark III gitu itu lebih ke fitting ya. Karena fittingnya itu kan dia secara housing cukup besar, dan juga entah kenapa build quality-nya berasa agak keringan untuk harganya yang 15 jutaan. Kalau misalnya mau opsi lain, 64 Audio U4S, kalau lu suka bass yang megah, kata kunci di sini bass megah. Jujur aja U4S bukan yang paling detail di harganya, dia lebih ke definitely fun aja, dan fun bass gede tapi airy, itu spesial di situ. Jadi itu bakal ngasih sensasi yang berbeda dari 600 ataupun si AJ07M, yes. Dan lu dapetin sensasi Apex module dari 64 Audio yang bikin suaranya open juga itu. Jadi emang itu cukup khusus. Kalau misalnya ada lagi, lu pingin vokal yang agak tebel tapi airy di saat yang bersamaan, ini vokal favorit gue sih untuk under 18 juta, yaitu Soft Ears Twilight. Itu paling beberapa yang gue bisa saranin. Cuma ada satu lagi sih. Ya sebenarnya Monarch Mark II juga bisa dipertimbangkan kalau lu suka vokal cewek. Dia spesialis vokal cewek banget. Tapi kalau buat gue kurang all-rounder, bassnya kurang tebel gitu.
untuk dikategorikan all-rounder. Ada satu lagi sebenarnya yang lumayan rame di luar, tapi jujur gue belum coba. Jadi lebih disarankan dicoba dulu nih. Kayaknya lumayan bagus, tapi gue pribadi belum nyoba. Ya, si Elysian Pilgrim Noir di harga sekitar 13 jutaan. Paling itu beberapa yang gue bisa rekomendasikan. Paling all-rounder tetap buat gue The Audio Monarch Mark III kalau nggak apa-apa dengan build and fit-nya. Sorry, ada video yang kehapus. Dari audio analis, bila fokus ke SQ saja, apakah DAC Hibi FC6 lebih bagus hasil SQ-nya karena teknologi R2R Darwin daripada beli DAC Hibi R4 karena range harga hampir sama? Kalau misalnya kita ngomong R2R versus Sigma Delta, ini kan cara teknologi untuk mengubah data audio signal dari digital to analog. Nah, R2R versus Sigma Delta itu sejujurnya tidak bisa dibilang mana yang lebih baik secara absolut satu sama lain. Ini hanya memberikan sensasi yang berbeda karena cara mengkonversi yang berbeda. Ini seperti ngomong kayak solid state ampli versus tube ampli. Apakah ada satu yang pasti lebih baik daripada yang lain? Jawabannya adalah enggak. Karena jujur aja, justru dari semua R2R yang gue pernah coba, gue nggak ada yang suka. Kenapa ya? Selera gitu. Gue ngerasa R2R kebanyakan itu suaranya a bit too smoothed over, dan gue sendiri ngerasa beberapa gigitan dari gue kan suka dengerin solo violin itu jadi tumpul, tapi itu selera gue. Jadi ya kita ngomong R2R apakah it's always better? Enggak. Sayangnya gue nggak bisa ngomong mana yang lebih baik, tapi pada umumnya kalau DAC doang, untuk DAP yang kita ngomong budgetnya under 10 juta, secara value suara tok itu biasanya bagusan Dongle DAC tok. At least kayak EPZ TP50 versus Hibi R5 gue jelas pilih EPZ TP50 walaupun harganya lebih murah. Itu yang gue bisa ngomong untuk kasus ini. Lalu dari Winardi Wiryadi, halo kok, maaf nanya lagi untuk playlist di bawah di budget 4, 5, 6 jutaan yang bisa pause atau endgame apa ya rencana dipakai sama Hibi R4? Thanks, gue cobain dulu. Oke, ini gue udah inget lagi bro Winardi, ini playlistnya yang kebanyakan vokal cewek dan juga ada rada rame untuk background instrumennya. Kalau buat gue dengan budget 4, 5, 6 jutaan mungkin safest choice by tonal and overall performance itu justru The Audio Hype 4. Yes, ini gue belum review dan gue nggak tahu apakah bakal review atau enggak. Tapi itu safe, vokalnya clear, treble-nya sampai ujung dengan bass yang asik. Cuma kalau bisa nambah dikit lagi di budget 7 jutaan, gue lebih menyarankan sebenarnya SIMGOT EM10 karena itu overall technical walaupun lebih agresif daripada Hype 4 ya. Gue bisa bilang lebih agresif lagi dan lebih colored lagi ala-ala Harman. Cuman gue lebih suka EM10 sekarang udah budget 7 jutaan. Itu lebih detail lagi, layernya lebih berasa lagi, atau Shure EJ07M. Jadi kalau gue bilang udah nyampe budget 6 jutaan, sebisa mungkin kayak upgrade dikit lagi lah ke budget 7 jutaan, either EM10 atau si EJ07M. Safest choice EJ07M. Kalau mau ala Harman, kebetulan gue lebih suka Harman karena lebih energik, lebih eksplosif dinamikanya. Gue lebih suka EM10. Lalu kemudian dari Budi, kok minta rekomendasi IEM untuk monitoring soundman atau mixer. Nah ini jujur aja susah gue jawabnya karena nggak ada budgetnya di sini. Jadi ntar gue saran yang 10 juta salah lagi. Jadi gue saranin 1 jutaan lah ya. Nah ini gue kadang bingung kayak gini karena lu monitoring itu percayalah tempatnya beda-beda banget untuk soundman. Ada yang dia rada apa namanya dia lebih ketutup tempatnya gitu loh, dia kayak ada tempat monitoring sendiri. Ada yang tempatnya terbuka to the point itu banyak banget suara bocor. Nah gue nggak tahu kondisi lu yang kayak apa karena itu beda gitu. Cuman yang gue bisa sarankan kayak yang suara lumayan netral tapi dinamikanya masih ada, lalu kemudian detailnya masih ada. Yang gue kepikir di under 1 jutaan itu kalau mau yang di tempatnya rame banget nih, misalnya rame banget, jadi ini mungkin agak ngebass dan agak V tapi clarity-nya bisa dapet. CC Rhapsody, yes it's not the most natural, tapi at least lu bisa dengar banyak informasi dari yang apapun yang lu monitoring di situ, dan yes lu bakal butuh bass ketika lingkungannya rame. Dan kalau misalnya kita ngomong lingkungan lebih sepi nih, lu pengen yang lebih balance, lebih detail overall, dinamika tetap ada, 7Hz Sonus, paling dua itu yang gue kepikir di budget sekitar 1 jutaan atau ke bawah. Sekali lagi tergantung banget kondisi sekitar lu tuh kayak apa, dan lu butuh kekedapan dan bass level kayak apa. Lalu dari gue, bang, converter yang lo pakai buat 771 di iPhone itu mereknya apa? Ini salah nonton atau salah lihat?
Karena 771 itu kan colokannya USB Type-C only, dia nggak ada tuh Lightning. Dan gue punya sih iPhone yang Lightning, tapi gue kalau nyobain 771 gue nggak pernah nyolok iPhone gue coloknya ini. Gue punya Android yang pakai USB Type-C, jadi sorry tuh saya gue nggak pakai converter. Lalu dari Budi, asli bingung banget kok ambil Vio KA17 atau Kain RU7. Kira-kira bisa kasih penjelasan dan perbandingan nggak kok antara dua DAC itu? Thanks. So, oke, gue akan kasih cepatnya aja. Vio KA17 itu lebih ke spesialis di power. Dia powernya besar banget, tapi kelemahannya nyedot baterai lumayan banyak, lumayan cepet nyedot baterai, dan juga kalau mau maksimal ya harus colok satu lagi, nyalain desktop modenya. Itu spesialis ke power dan sensasi megah bassnya juga sesuatu sih KA17 itu. Cuman kalau kita ngomongin Kain RU7 itu sensasi apa ya kita ngomong, dia kan sensasi one bit DAC gitu. Sensasi analog ala-ala DSD-nya itu yang spesial. Jadi satu megah, wow, satu kalem tapi natural, kasarnya begitu. Jadi dua-duanya beda. Dan sialnya dua-duanya buat gue juga lumayan nyedot baterai untuk secara battery consumption gitu. Kalau selera gue pribadi, gue tetap lebih suka PZTP50 dari keduanya. Tapi itu dua perbandingan yang gue bisa bilang. Oke, kalau tipe lagu Ado seperti ini kan, Ado itu banyak teriaknya ya. Lo butuh vokal yang bisa ngerasain. Bukan lembut di sini, kita butuh energinya, kita butuh dinamikanya, kita butuh edge of vocalnya. Itu yang bisa ngegigit ditambah sound, back soundnya yang rame itu. Pilihan gue kalau misalnya budgetnya up to 3 juta, SIM-God Super Mix 4. Dan kalau misalnya budgetnya up to 7 juta, kakaknya SIM-God EM10. Ini dua-duanya punya vokal yang bisa maju, ngegigit, dan dinamikanya mantep banget. Ditambah suara, punya layer dan detail yang mantep untuk back soundnya itu. Jadi ya SIM-God bersaudara. Lalu dari Endo, gue denger lagu Kendrick Not Like Us di Cu2 sama eartips bawaan, kok hi-hatnya sakit ya, pengaruh eartips atau bawaan recording aja itu. Gue cobain dulu. Oke, ini mungkin ada beberapa jawaban. Satu, tapi rekamannya sendiri emang agak-agak sih ini, kayak dia cercesnya tuh nggak natural dan lebih kayak mendesis gitu loh, gitu. Dan kemudian mungkin ya kalau misalnya kita mau lebih menghandle rasa percikan treble tadi, salah satunya mungkin pakai eartips yang lebih tebal seperti AET08 atau simply fit lebih dalam lagi ke kuping lu. Cobain ketika lu pakai, lebih masukin lagi, itu biasanya membantu untuk, karena itu gua rasa treble percikan sekitar 8 kHz ke atasan itu bisa dibantu dengan fit yang lebih dalam atau lebih tebal dengan eartips ya. Bisa coba itu, tapi jujur aja rekamannya sendiri emang rada beda sih tadi, cek-cek-nya itu agak aneh. Lalu dari Andrew, halo bang, minta saran, kebetulan pakai ini, disingkat-singkat semua, gue bingung loh. Kebetulan pakai Super Mix 4 plus Moondrop Free DSP. Apa powernya kurang? Karena simple, tinggal colok tanpa bawa DAC. Daily pakai YouTube, music, gaming, dengerin lagu Jepangan. Kalau buat gue sih sebenarnya Super Mix 4 ini emang agak butuh bukan power sih, daripada power lebih butuh gain lebih daripada biasa, volume ditinggiin lagi. Tapi nggak sampai segitunya. Jadi kalau buat gue colokin Free DSP masih oke, cuman mungkin klik volumenya agak tinggian. Tapi beda masalah gini loh, beda HP, beda level volume walaupun dengan Free DSP yang sama, kadang tuh bisa beda. Lu percaya atau nggak, lu coba colokin laptop deh, kebanyakan laptop tuh lu volumenya nggak nyampe setinggi di HP, kliknya itu nggak nyampe 70%-80%, udah lebih kuat. Jadi tergantung device-nya apa juga lu colokin ke situ ya. Tapi buat gue sih cukup-cukupan aja sih. Lalu dari Batako Lunak, Bang Dana A5 tuh 500.000 kan ya? Buat lagu macam Sukuyomi, gue nggak tahu lagunya, cobain dulu. Paling rekomen apa bang? Sekarang pakai Nuo plus TRNT, ngerasa agak kurang energik, semoga setelah lalu bang. Gue akan coba dulu lagu Sukuyomi-nya. Dan jujur aja, gue belum coba Zigot Nuo, jadi gue nggak terlalu bisa komen soal itu dulu. Oke, tapi gue mau ngomong dulu, ini secara rekaman agak nggak ini aneh ya, lagunya tuh soalnya kesannya energik dari nadanya, cara nyanyinya itu energik, tapi jujur aja yang energiknya, dinamikanya paling berasa justru vokalnya doang, sementara hentakan bass di belakang ataupun energi musik di belakangnya tuh walaupun nadanya tinggi, tapi dinamikanya nggak terlalu berasa. Jadi ya mungkin emang rekamannya juga nggak terlalu energik, tapi anyway, gue ngerasa untuk budget dari 500 ribuan, kalau buat gue pribadi ada dua. Satu, TRN Conch kalau lu mau single dynamic driver type. Kalau mau multi driver bisa coba CC Rhapsody yang lebih detail. Cuman buat gue kayak dinamikanya bagusan TRN Conch di sekitar 500 ribuan. Lalu dari Winardi Wiryadi, halo kok minta rekomendasi DAP budget 5 juta. Nah ini yang gue harus ngomong dulu. Sekarang kan lagi rame Hibi R4. Jujur aja gue belum coba, jadi gue nggak tahu apakah itu bagus atau enggaknya. Tapi at least dari beberapa yang ngomong sih bagus. Mungkin kalau itu bisa coba atau search lebih tentang itu. Gue sendiri belum coba.
Jadi dari yang gue pernah coba dan gue pernah review, gue pribadi masih paling pilih Yahibi R5 second generation. Itu baterainya lama banget, kemudian secara netral cukup dapet, solid stage-nya juga cukup luas. Ya paling dia nggak terlalu ada spesialnya gimana-gimana aja soal suaranya, tapi secara kebutuhan SDAP itu lengkap banget. Lalu dari saran DAP, apakah telinga saya normal om? Di antara Vio M11 Plus, Shanling UI4, iFi Go Blue, Onyx X1i nggak begitu berasa perbedaan ESQ-nya. Gue akan jujur aja, M11 Plus gue udah lama nggak coba, jadi gue nggak terlalu tahu suaranya. Shanling UA4 gue belum coba, iFi Go Blue gue coba di itu udah pameran doang. Onyx X1 gue belum coba sama sekali jujur aja, jadi gue belum bandingin dan gue belum coba-coba, gue nggak tahu suara-suara tadi kayak apa. Tapi gini loh, kalau misalnya kita ngomong sensitivitas suara, emang orang diciptakan berbeda-beda dan ada yang melatih untuk merasakan perbedaannya, ada juga yang nggak berbeda. Kalau misalnya lo coba lihat reviewnya Mark Ryan dari Super Review, dia bahkan dia bisa bilang dia udah nyobain DAP yang harganya $2.000, berarti 30 juta ke atas, dan dibandingin sama yang harga berapa? $200-300, dia bilang perbedaannya nggak segitunya. Dan itu bukan dosa, maksudnya ya masa lu kan consumer gitu loh, lu consumer lu ngerasa nggak ada perbedaan gimana-gimana, ya sudah, pakai aja yang lu paling suka, pakai aja yang paling masuk ke budget lu. Kalau misalnya tanya apakah tadi itu berbeda, ya gue rasa sih dari segala macamnya mestinya berbeda ya. Tapi gue sendiri belum coba, I can not say anything about it. Cuman kalau misalnya kuping lu ngerasa nggak terlalu ada perbedaan, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Tuh biarkan saja, toh lu pengguna kan, bukan harus beli yang paling mahal juga. Lalu dari saran DAP yang tadi, ini orang yang sama berarti ya. Saran DAP 10 jutaan yang ringan dan Android karena Vio M11 Plus kayak bawa batu bata, emang situ besar. Sempat lirik SR35 katanya nggak bisa Apple Music offline. Terima kasih. Sebenarnya kalau lu lihat review gue bisa, dan makanya gue pakai gitu karena di tempat yang gue butuh DAP yang bisa online tapi kalau di download juga bisa offline. Gue pakai offline juga Apple Music playlistnya gue download pakai WiFi, lalu udah matiin WiFi-nya, gue dengerin yang playlist gue yang udah download tadi bisa. Tapi anyway, kalau sekarang mau budget 10 jutaan, ya yang kemarin gue baru review, sebenarnya kayaknya lebih rekomendasikan iBasso di X180 karena dia simply lebih open Android dan mungkin lebih gampang familiar untuk orang-orang yang nyoba pakai Android. Ada Play Store open. S35 kan dia kecil tapi dia Play Store-nya atau Google Play-nya atau Android-nya ini kan nggak open, dia closed dan modified. Jadi mungkin gue lebih gampang merekomendasikan di X180 kecuali lu kayak gue banget yang butuh physical touch seperti ini. Lalu kemudian dari Kevin Farrell, kok untuk budget 7-8 jutaan, mending pilih Elysian Pilgrim, SIM buat EM10, Moondrop Variation, atau ada yang lain? Pertama nih ya, cari tahu dulu lu mau suara yang kayak apa, karena semua itu berbeda-beda, semuanya bisa jadi pilihan lu tergantung tipe suaranya. Kalau lu tanya gue kebetulan suka Harman type di sini. Gue paling suka SIM buat EM10, paling cocok buat gue. Tapi kalau lu butuh suara yang paling luas dan agak kalem, sebenarnya Elysian Pilgrim. Tapi kalau gue ngomong paling balance dari semuanya overall frequency, sebenarnya Shure EJ07M. Cuman dia kayak nggak ada something really special tentang, kalau yang lain tuh ada bumbu-bumbu spesialnya, dia nggak terlalu ada bumbu spesialnya. Cuman paling aman secara tonal. Kalau misalnya pengen yang paling netral banget ya justru Moondrop Dusk. Jadi kayak lu pingin apa dulu tadi, apalagi satu lagi? Moondrop Variation. Oh ya, Moondrop Variation itu yang bisa dibilang mungkin paling megah karena dia paling kontras antara sub bass yang megah banget dan upper mid yang cukup prominent. Cuman dia paling V juga at the same time kalau misalnya kita ngomong secara overall frekuensi. Jadi kayak lu mau suara kayak apa? Kalau lu tanya selera gue EM10. Lalu dari Hugetonoidup. Bacanya nggak sih? Halo Buang, salam sejahtera. Upgrade dari Soundnote Zero apa under 1 juta buat pendamping TRN Conch. Soundnote Zero tuh kan neutral with sub bass boost ya, dia cenderung netral lah suaranya. TRN Conch kan lebih V, lebih energik, lebih berbobot juga, cuman nggak senetral Soundnote Zero. Mungkin ya pilihan utama gue under 1 juta ya 7 Sonus, sama-sama 7 Hz. Dia punya suara juga neutral with, bisa dikatakan neutral-ish ya, with sub bass boost, cuman lebih energik dan lebih lengkap aja secara overall frekuensi. Dari Haplo Group G, saran planar terbaik under 3 juta, size housingnya harus lebih besar dari S12 Pro, source HP dan DAC, playlist Blackpink. Sebenarnya untuk planar-planar sekarang nggak berat-berat amat sih. Jadi kalau misalnya kita ngomong under 3 juta, bisa cobain 7 Hz. Kan
di sini ngomongnya housingnya harus lebih besar dari S12 Pro ya. Jadi gue cari yang itu ya dulu karena kenyamanan ada number one. Ada 7Hz Timeless AE, sekarang setahu gue udah jadi under 3 juta, 2,8 apa 2,9an. Tapi kalau anyway masih suka 7Hz Timeless, sekarang kayak Timeless biasa udah tinggal 2,4 apa 2,5 jutaan gitu. Atau cobain juga yang salah satu IM planner yang besar dan banyak orang suka, tapi jujur aja gue belum review dan gue belum coba lama. Hidis MP145 sekarang lagi diskon sekitar 2,5 jutaan. Itu banyak banget orang yang suka. Jujur, gue cuman bentar banget nyobanya, jadi gue nggak bisa kasih impresi soal itu. Tapi secara ukuran sih itu jelas besar. Atau di beberapa tempat gue pernah lihat Tangzu ZNW Heyday untuk cari yang suara kalem gitu ya, planner, salah satu planner yang kalem, bisa lumayan natural. Cuman harganya kadang suka diskon di 2,8-2,9 jutaan. Cuman di beberapa tempat ya masih 3 juta ke atasan. Itu paling beberapa yang gue saranin planner dengan housing yang gede. Lalu dari Jonathan Lius, kok kan sekarang KZPR2 NTRN Con sudah tembus di harga 350 ribuan. Oh sekarang udah murah ya. Untuk dongle udah ada Hidis X. Oh, ambil semua atau sekalian nabung beli yang 1 jutaan aja? Kalau gue pribadi nih ya, kalau misalnya udah punya KZPR2 ataupun TRN Coach, itu salah dua yang cukup spesial di harganya. Dan kalau misalnya lu budgetnya cuma nyampe 1 jutaan, gue nggak ngerasa itu adalah upgrade. Jadi yes, gue bilang kalau mau coba-cobain ala planar ala KZPR2 dan juga TRN Coach, take it. Apalagi kalau misalnya udah ada 4,4 balance-nya yang bisa memaksimalkan TRN Conch. Dan daripada ambil yang 1 jutaan aja, karena lu bisa dapat dua rasa yang berbeda. Dan juga secara teknikal, jujur aja levelnya udah nggak terlalu jauh sama yang level 1 jutaan. Lu kalau mau ngerasain yang berbeda lagi harus level ke 2 jutaan sekalian. Lalu dari Hugetono Hidup lagi ya, ini tadi sudah ada. Apakah IPZ Q1 Pro upgrade dari Salnote Zero atau ada yang lebih mirip, budget bisa melar ke 1,5 juta? Jujur aja buat gue nggak ada yang mirip persis-persis banget, tapi buat gue lebih mendekati daripada Q1 Pro itu justru naik lagi ke 7Hz Sonus atau ke tambah dikit lagi budget sekitar 1,1 jutaan itu ke Tans Gym for You. Buat gue tuh dua lebih mendekati, tinggal mau yang single driver tapi bassnya bisa diatur atau yang lebih netral, treble-nya lebih ada di ujungnya ala 7 Sonus, cuman walaupun ada sedikit BA timbre di ujungnya. Lalu dari Anonim, halo kok, mau minta saran IM under 1 juta untuk lagu seperti BMTH, Elvention sekarang lagi paketin hi-fi channel DSP, makasih kok. Gue tau BMTH tapi gue nggak tau Elvention, jadi gue coba dulu. Oke, gue nggak nyangka Elvention itu ternyata rock ala Jepang ya. Kalau buat gue di harga under 1 jutaan, kalau udah sukain hi-fi channel kan dia bisa dibilang cukup netral dengan sedikit subbass boost, jadi ya arahnya memang ke 7 Sonus. Lalu dari Planar Plinir, salam bang, selain timbre apa aja yang jadi deal breaker ketika mau beli IM Planar? Ini salah satu hal yang mungkin jarang dibahas tentang planar driver, cuma salah satu yang gue kurang suka tentang planar itu biasanya somehow ada batch-batchan, dalam artian lo beli suatu planner satu kali lalu beberapa bulan beli lagi barang yang sama. Itu kadang by frequency response aja udah agak berbeda. Ini at least sudah di beberapa kejadian kayak Shure S12 Pro, lalu Timeless ataupun terakhir Hidis MP145 juga ada kejadian. Jadi gue nggak tahu kayak planner driver itu konsistensinya agak kurang apa gimana. Ya, gue tahu unit variance happens memang dalam produksi, tapi sama gue rada sering menemukan itu di planar, jadi agak berbeda satu sama lain padahal barangnya sama. Selain itu sih gue nggak ngerasa ada yang lainnya selain timbre termasuk dengan speed dan texture bass yang gue biasa ngomong juga ya. Jadi semua itu termasuk dalam rasa suara planar kan. Ya tadi paling somehow QC-nya itu tidak sebaik single dynamic driver, terutama dibandingkan single dynamic driver yang biasanya QC-nya bagus. Ini yang kayak lebih ada berasa batch-batchan aja. Dari 3AP Triple Fire, kok rekomendasi IM dengan technical top Markotop buat budget 300 ribuan, 500 ribuan, sama 1 jutaan. Sekalian DAC budget under 500 kan. Thank you kok. Kalau misalnya kita ngomong 300-an, 500-an itu kan bedanya 200 ribu. Jadi sekalian aja 500 ribuan CC Arab sedih gitu. Itu udah bedanya paling beda dibanding 300 ribu lainnya, nggak ada yang ngalahin. Dibanding 500 ribuan lain juga cukup spesial secara Rhapsody, apalagi dibandingkan 1 juta juga kadang-kadang masih bisa bersaing, tergantung apa IM-nya. Dan kalau misalnya budget 1 jutaan, gue masih ngerasa Star City 5 Pro dari Rose Techniques punya technical yang paling wow di harganya, walaupun timbre dan juga tonalnya ya bisa agak dipertanyakan, tapi secara teknis itu buat gue paling the best.
Kalau misalnya kita ngomong DAC budget under 500 ribuan, sekarang mungkin yang gue paling gampang rekomendasikan dari Vio KA11. Karena dia punya, apa namanya, bisa di application Vio gitu ya, ada PEQ-nya, lalu kemudian powernya juga gede, simple, single-ended, dan powernya juga udah 200 mW at 32 ohms. Itu simplenya gampang direkomendasikan under 500 ribuan. Lalu dari left, kalau saran upgrade IEM dari DLC budget 3-4 juta buat main game sama playlist kebanyakan hip hop, jazz sama chill music. Nah, jujur aja buat gue sih hip hop, jazz, chill music butuh lebih banyak treble dibandingkan si DLC. Tapi kan kalau itu sudah selera lu ya, mending gue nurutin selera lu aja lah ya. Udah suka DLC, berarti kemungkinan itu kan suara yang natural, treble-nya nggak terlalu prominent, bassnya adaan, vokalnya smooth, tapi mungkin dengan stage yang lebih luas lagi karena pengennya buat main game juga mungkin ya. Jadi gue rasa Vio Audio Elixir jadi salah satu rekomendasi gue. Atau pengen misalnya lebih energik lagi ya mungkin Tanjim Oxygen. Tapi kalau mau ala planar, Tangsu Setian WHD. Cuman kayaknya paling arahnya mirip itu Vio Audio Elixir sih. Lalu dari Lost Soul, Bang rencana mau ambil TRN Conch yang udah turun harga dari sebelumnya, Moondrop Chu 2 DSP, apakah worth it untuk pemula? Kalau buat gue pribadi, misalnya lu mau colok HP langsung, ya sebenarnya Chu DSP lebih gampang direkomendasikan ya, toh lu nggak perlu pakai DAC apa-apa lagi. Cuma kalau misalnya mau coba TRN Conch, buat gue pribadi secara sound quality dengan maksimum gitu, better sebenarnya TRN Conch sih. Cuman ya dengan catatan tadi ya, pakai atmospheric filter atau lihat lagi review gue biar nggak salah filternya, karena filternya kurang baik, itu ada yang lumayan tajam. Jadi gue masih bilang yes, bisa direkomendasikan TRN Conch. Lalu dari Feng G4, Venge 4 kali ya. Bang, kenapa nggak pernah review MP145 ya? Padahal dulu nge-hype dan bagus untuk komparasi kalau ada ayam baru di 2 jutaan. Oke, jawabannya karena gue dikirimin banyak banget barang, to the point gue bahkan nggak kepikiran untuk mau beli apapun buat gue sendiri, kecuali gue suka banget. Dan MP145 nggak bikin gue tertarik, jujur aja. Waktu gue nyoba waktu di Surabaya dulu, di punyanya bro Sebastian dari Sonic Titi, ya udah gue nggak beli, nggak ada yang kirim ke gue, kiriman banyak, ya gue emang nggak review, as simple as that gitu loh. Karena ini aja PR gue banyak banget, jadi gue nggak kepikiran untuk yang gue pengen beli sendiri untuk review itu apa gitu, saking banyaknya kirimin ke gue. Itu simpelnya sih. Ya jadi gue sendiri juga waktu itu nyoba kayak housingnya gede, ya gue tipe orang yang suka housing kecil, nggak tertarik. Lalu dari pemula audio, hai bang, gue ada DAC TP50 and Oxygen. Kalau beli DAP under 5 juta, kira-kira bakal lebih bagus nggak suaranya atau mending nabung buat IEM atau DAC 10 juta? Oke, kalau gue ngomong kan gue biasa pakai EBZ TP50 ya. By sound quality only EBZ TP50 versus Hibi R5 Gen 2 gue yang harganya 5 juta, gue bakal milih sound quality only itu EBZ TP50 loh. Kita nggak ngomong power segala macam ya. Sound quality aja, itu lebih bening EPZ TP50. Jadi yes, kalau misalnya lo beli, gue nggak ngerasa kalau kita ngomong sound quality only, lo bakal ngerasa ada yang upgrade kalau misalnya beli DAP under 5 jutaan. Jadi kata gue nabung aja buat dapetin IEM 10 jutaan sekalian. Lalu dari Sayu, rekomendasi IEM 2 jutaan untuk dengerin orkes dari Anime Sound, Euphonium, dan J-pop. Tertarik sama SR5 atau Super Mix 4 atau ada yang lain? Kalau misalnya budget sekitar 2 jutaan, saran utama dari gue ya Super Mix 4, apalagi lagu-lagunya kan campur aduk, tapi tetap butuh vokal cewek ala Jepang, plus musik yang kompleks di belakang gitu. Jadi ya Super Mix 4 jadi andalan gue. Lalu ini kayaknya username-nya kepencet sebagai pertanyaan juga ya. Halo Kak, F Audio T3 dari segi SQ, lalu pertanyaannya mirip dongle apa ya kalau di compare dengan DAC atau DAP yang lebih mahal? Kisaran 1-3 juta, kerasa jauh nggak ya SQ-nya? Oke, gue bakal ngomong F Audio T3 itu secara sound quality and tonal gue suka banget. To the point gue juga masih sering pakai sampai sekarang, tergantung kalau kesibukan gue. Jadi yes, kalau misalnya dibandingkan sama DAC, ini kan suara neutral, a bit too warm buat gue pribadi. Paling mendekati justru mirip kayak Kiwi Ears Allegro kali, cuman dengan teknikal yang lebih dikit lagi. Buat gue masih bagusan F Audio T3 ini. Kalau misalnya upgrade ke DAP harga 1-3 jutaan, jujur aja gue udah nyobain Hibi R3 apa yang baru, yang Pro ya. Itu gue masih suka F Audio T3. Cuman kalau secara penggunaan user experience, UI segala macam, itu bagusan Hibi R3 itu. Ini soalnya UI-nya kan banyak bug-nya segala macam. Sound quality only dia bagus banget di harganya. Jadi yes,
nggak kerasa jauh bedanya kalau misal lu ganti cuman level budget 1-3 jutaan doang rasanya. Ya, sekian dulu untuk semua pertanyaan pada minggu ini. Jadi thank you semua yang udah jawab, sudah tanya via Saweria. Dan yes, untuk yang ke depan ya, kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi via Saweria, gue bakal jawab di episode minggu depan. Jadi so, thank you for watching. See you next time. Bye-bye.